Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo, nama saya Hilmi Rafai Irwanto, NIM 1901100008 dari kelas PGSD 4A, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran menggunakan metode bumper sticker. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai apa sih itu bumper sticker, kita harus pahami dulu pengertian dari bumper sticker itu sendiri apa sih. Kita mulai dari kata stiker. Stiker itu apa sih? Stiker itu merupakan jenis label yang terbuat dari kertas ataupun plastik yang sisi lainnya itu ada perekatnya atau ada lemnya. Pada stiker ini tuh berisikan tulisan atau gambar yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu. Terus untuk selanjutnya itu kata bumper. Ini bumper tuh adalah batang besi atau plastik yang melintang pada bagian depan atau belakang mobil. Untuk arti dari kata bumper sticker, kalau dari kata itu dari arti itu bisa dijadikan sebuah arti bumper sticker itu stiker yang ditempelkan pada bagian batang besi atau plastik di sebuah mobil. Mungkin nggak harus di batang besi atau plastik itu bisa ditempelkan di tempat, mungkin ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh orang. Selanjutnya apa sih arti pengertian bumper sticker pada strategi pembelajaran? Artinya itu adalah merupakan sebuah cara pemahaman suatu info dengan menempelkan stiker yang berisikan informasi tersebut pada tempat yang mudah dilihat. Pemahaman yang dimaksud itu lebih condong pada hafalan ya. Jadi dengan cara ini proses belajar menghafal akan lebih mudah, dan setiap kali kita melihat stiker itu yang ditempel itu, maka saat itu juga kita bisa menghafalkan apa yang tertera pada stiker itu. Biar lebih mudahnya saya beri contohnya di scene berikut. Ini adalah salah satu contoh untuk bumper stiker itu sendiri. Ini contohnya itu doa keluar rumah. Jadi itu bisa ditempelin di pintu ya, di dalam rumah tapi. Jadi saat kita mau keluar rumah, kita lihat itu, lalu dibaca, dan saat membacanya itu bisa jadi hafalan di situ. Nanti kalau sering-sering kita baca, maka doa itu akan hafal dengan sendirinya. Contoh lain banyak kok, bisa ada bahasa Inggris dan sebagainya lah ya. Kebanyakan sih kayaknya doa-doa gitu. Kita kan tadi udah membahas salah satu contohnya nih. Kita sekarang selanjutnya akan membahas kelebihan dari metode bumper sticker ini. Sisi positifnya lah kita menerapkan metode bumper sticker ini. Yang pertama itu salah satu cara menghafal yang asik namun tidak memberatkan pikiran kita ataupun anak-anak untuk berpikir keras untuk hafalan itu harus hafal gitu. Jadi yaudah slow aja lah, jalanin aja. Nanti kalau lihat dibaca, nanti lama-lama juga kita hafal sendiri. Yang kedua bisa dilakukan kapanpun. Kapanpun itu gimana sih maksudnya? Kapanpun itu saat kita melihat stiker itu, kita baca itu, yaudah kita di situ juga hafalan. Jadi kita itu tidak harus menyisihkan waktu lebih untuk menghafalkan itu. Terus yang ketiga, yang paling penting nih poinnya, hasil hafalannya itu akan diingat lebih lama dibanding dengan yang lain, dengan metode yang lain gitu. Jadi kesannya tuh ada di otak terus gitu, tidak mudah lupa lah dengan cara ini. Tadi kita bahas positifnya, sekarang kita bahas sisi negatifnya atau kekurangan dari metode bumper sticker itu sendiri. Yang pertama itu sudah saya singgung tadi di atas sebenarnya ya. Jadi
hafalan ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi tidak bisa dilakukan langsung misal 1 jam langsung hafal, itu tidak bisa. Jadi mungkin perlu rentang 1 minggu atau beberapa hari atau 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan tergantung kemampuan individunya. Yang kedua, perlunya ada kesadaran diri. Nah, jika melakukan metode ini harus ada kemauan diri dulu. Jadi kita mau nggak sih melakukannya? Kalau kita mau ya akan menghasilkan sesuatu. Nah kalau nggak mau ya nggak akan sia-sia. Hafalan itu nggak akan terhafal dengan baik. Yang ketiga, perlu modal yang cukup banyak, karena stiker itu kan ditempel di banyak tempat ya, sesuai dengan tempat dan konsepnya, jadi perlu sedikit modal lah. Yang tambahan sedikit, nomor 4 itu ada beberapa orang kalau pemasangan stiker di banyak tempat itu akan mengganggu kenyamanan mereka, jadi kesannya tuh kurang bersih lah, kotor lah, banyak tempelan sih di mana-mana gitu. Itulah mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai bumper stiker pada strategi pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.